Bismillahirrahmanirrahim. Umi tanya ya, ibu yang jawab ya. Ya, Umi. Amma, bacaan apa bu? Bacaan kosar nih. Amma. Nyambar kosar nih. Ini namanya hunna bu. Ini namanya hunna musaddada. Mim. Mim dan nun yang bertasydid itu adalah hunna. Nah, walaupun di depannya mim kan ainnya berharokat fathah, ya enggak? Ya kan? Ya, tidak mempunyai hukum sebelumnya, bukan fatatain, bukan kasrotain, bukan domahtain, bukan nun mati, bukan mim mati, bukan lam mati. Ini yang mempunyai hukum-hukum ini ya. Mim mati, nun mati, tanwin dan lam mati itu mempunyai hukum. Nah, kalau bertemu mim dia akan berubah bacaan, ya. Akan bacaan. Nah, tapi di sini tidak mempunyai hukum. Sebelumnya huruf qasar. Ini namanya gunnah musaddadah atau gunnah asli. Gunnah asli di depan, di belakang tetap dibaca. Gitu. Contoh di belakang, di tengah, di belakang ya. Contoh yang di belakang adalah di surat-surat An-Nisa itu baca hun itu itu seperti contohnya seperti itu. Surat An-Nisa. Lahun gitu. Ya. Yang banyak banyak di akhir-akhir atau di atau di tengah kalimat tapi diwakafkan, ya, di tengah kalimat ataupun yang diwakafkan. Itu namanya huna asli, tetap dibaca huna, hun gitu, lahun gitu. Ditulis nggak bu? Yang di depan maupun di belakang. Iya, atau di tengah itu dibaca, tetap dibaca. Ibu udah itu belum? Udah ditulis nggak? Ditulis nih, ini gunnah musaddadah, yang bertasydid adalah mim dan nun, hurufnya mim dan nun bertasydid. Di akhir maupun di tengah maupun di awal, ini kan di awal ya, tetap dibaca hun, didengungkan, tetap didengungkan. An, in, an gitu. Selanjutnya, udah ditulis bu? Ya udah nih. Amma yatasa bacaan apa ini? Mat wajib mutasil nih. Pinter. Kenapa? Karena nggak tahu bilangnya nih kenapa tuh ada alis itu. Karena begini. Kenapa? Karena matobi, mana ya matobinya? Nih, Umi tulis ya. Ya, tasa. Nah, ini ya, tasa. Ini kan matobi. Sanya matobi. Fathah bertemu alif. Bertemu alif, ya. Fathah bertemu alif dinamakan matobi. Nah, bertemu hamzah di satu kalimat dinamakan wajib. Nah, karena untuk membedakan bacaan dikasih mat taslim, yaitu tanda bendera. Nah, begini. Untuk mengenali tanda baca panjang. Dibaca 5 harokat. Hukumnya wajib. Kenapa dinamakan wajib? Karena matobi'i bertemu hamzah di satu kalimat. Kenapa dinamakan satu kalimat?
Karena kalau dihentikan pun hamzanya ikut ke mad tobi tersebut. Beda dengan mad jais ya. Kalau mad jais dihentikan menjadi mad tobi'i gitu. Kalau mad wajib tetap malah ditambah anaber. Hamzahnya dihentikan. Ya tasa gitu. Karena hamzahnya masuk ke huruf anaber. Hamzahnya masuk ke huruf itu apa namanya? Mad ya kan tasa jaa itu kan satu kata ya, satu kata. Beda kalau seperti apa namanya? Mad jais. Mad jais itu kalau di suratan Al-Baqarah ya, yang gampang-gampang aja. Walladzina yu'minuna bima unzila. Nah, wa unzila bima ini kan matobi'i ya, matobi'i kan? Ya. Matobi'i unzila. Nah, tulisannya secara ya. Zila. Nah, di sini namanya mad jais, Bu. Kenapa? Karena bima satu kata, zila satu kata. Ini namanya dua kan? Dua kata. Jadi kalau dihentikan bima unzila boleh dihentikan. Walladzina yu'minuna bima dibaca matobi'i ya. Karena alifnya, hamzahnya ikut ke huruf depannya. Itu perbedaan mad wajib dan mad jais. Kalau mad wajib tetap dibaca 5. Ini tidak bisa dipisahkan. Hamzah ini tidak bisa dipisahkan. Paham ya? Dan kalau dihentikan menjadi anaber. Nadanya dinaikkan. Ya tasa gitu. Lu ini dibaca apa? Matobi'i mi. Pinter. Kenapa ya dinamakan matobi'i? Apa sebabnya? Bilangnya nggak pandai mi. Oh, bilangnya nggak pandai. Nih, Umi kasih tahu ya. Karena ada doma bertemu wawu mati. Domahnya bertempat tinggal di lam, namanya matobi'i. Kalau domahnya bertempat tinggal di hamzah, itu namanya mad badal. Nah, ini matobi'i. Nah, matobi'i bertemu satu huruf yaitu nun dihentikan. Menjadi apa, Bu? Jadi mad arik li sukun mi. Pinter. Panjangnya berapa? Panjangnya 4 sampai 5 sampai 6 kok 5 4 sampai 6 sampai 6 ya mi. 4 sampai 6 rokat. Bagus. Ini wakof apa, Bu? Wakof jais nih. Bagus. Artinya apa? Wakof jais boleh berhenti, boleh terus. Pintar, Masya Allah. Selanjutnya ayat yang kedua. Anin naba'il azim. Anin ini apa bacaan apa ini? Kosor nin gunnah mi. Oke, bener juga huna karena nunnya bertasjid. Selain huna, ya mi. Selain huna ada hukum lainnya nggak ini? Ada mi. Apa? Alif lam samsiah mi. Pinter, alif lam samsiah. Maka dinamakan apa namanya? Dinamakan bacaan apa? Dinamakan bacaan nggak tahu.
Infitah ya Mi. Idham, idham, idham samsia. Kenapa gini ya? Kenapa dinamakan idham samsia? Sebenarnya ada sebabnya. Kenapa sih idham samsia itu apa sih artinya? Idham itu dimasukkan, Bu. Jadi alif lam ini namanya idham dilebur. Semua yang namanya idham, entah itu idham bihuna, idham bilahuna, idham mimi, idham lamati, idham mutajanisen, idham mutaqoribain, idham mutamasilain, idham ini idham samsia. Semuanya idham itu dimasukkan ke huruf tersebut. Kalau idham bilahuna, huruf tersebut yang hukum nun mati dan tanwin dimasukkan ke huruf idham bilahuna, yaitu lam dan ro, ya enggak? Nah, kalau idham bihuna, nun mati dan tanwinnya dimasukkan ke huruf yanmu, ya nun min wawu. Sebaliknya begitu seterusnya. Nah, kalau di sini adalah hurufnya alif lam samsia, huruf alif lam samsianya mana, Bu? Sebelum nun tasdid Mi. Sebelum lam Mi. Huruf samsiahnya mana? Huruf samsiahnya yang alif Mi, yang alif berdiri. Salah. Huruf samsiahnya adalah huruf nun. Huruf nun. Alif lam ini adalah hukum dari lam ta'rifnya, Bu. Hukum dari lam ta'rif, ya. Lam ta'rif adalah artinya lam yang masuk pada isim. Lam ini nih. Nah, Umi kesret. Lam ini yang masuk pada isim didahului hamzah wasol. Nah, sekarang saya kasih lamnya, saya tambahi hamzah wasol karena didahului dengan hamzah wasol. Hamzah wasol yaitu angka 1 ini, alif berdiri. Seret. Ini namanya hamzah wasol. Lam ini yang masuk pada isim, ya, didahului dengan hamzah wasol. Didahului dengan hamzah hamzah wasol. Nah, lam yang masuk pada isim didahului dengan hamzah wasol, ya, dan dibagi menjadi 2, ya. Hukumnya dibagi menjadi 2, yaitu hukum alif lam, ya, lam alif lam samsiah dan alif lam komaria. Masing-masing alif lam komaria, alif lamnya ini nih, alif lamnya ini nih. Alif lamnya ini. Alif lamnya ini yang tadi dari lam ta'rif itu, ya, yang tadi lam ta'rif itu. Lam ta'rif ini namanya lam ta'rif, ya, karena didahului dengan hamzah wasol menjadi alif lam. Hamzah wasol. Lam ini yang masuk pada isim, ya, didahului dengan hamzah wasol. Didahului dengan hamzah wasol. Nah, lam yang masuk pada isim didahului dengan hamzah wasol, ya, dan dibagi menjadi 2, ya. Hukumnya dibagi menjadi 2, yaitu hukum alif lam, ya, lam alif lam samsiah dan alif lam komaria. Masing-masing alif lam komaria, alif lamnya ini nih, alif lamnya ini nih. Alif lamnya ini. Alif lamnya ini yang tadi dari lam ta'rif itu, ya, yang tadi lam ta'rif itu. Lam ta'rif ini namanya lam ta'rif, ya, karena didahului dengan hamzah wasol menjadi alif lam namanya, ya. Alif lam tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Yang satu namanya alif lam samsiah, yang satu alif lam komaria. Nah, alif lam komaria, huruf hijaiyah kan ada 28. Dibagi menjadi 2.
Satu alif lam bagian untuk alif lam komariah, yang satu alif lam samsiah. Dibagi rata menjadi 14 ya. Yang antaranya yang alif lam komariah, yang samsiah komariah dulu ya, alif lam komariah atau idhar dibaca jelas, itu adalah ibghi hajaka wa khaf akimah. Ibghi hajaka hajaka wa abu khaf akimah. Nah, ini huruf 14 ini masuk ke kategori masuk bagian alif lam komariah. Nah, buat samsiah di sini kan nggak ada nunnya kan? Nih, ini kan yang di sini kan nun, hurufnya nun. Lah, sekarang kita cari di sini nggak ada nun kan? Ibghi hajaka wa khaf akimah, nggak ada nun. Sekarang kita ini 14, sisanya 14 ada nunnya nggak di sini? Nah, sisanya adalah tadi ta masuk ke itu nggak? Ke komariah nggak masuk ya? Nah, tasa daza roze ya, sin besar, sod dod to do, apalagi lam dan nun. Iya, ro kan udah di sini di atas, roza. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Maka kita lihat di sini, benarkah ini huruf nun masuk ke kategori samsiah? Maka di sini jawabannya benar. Makanya ini namanya idgham samsiah. Yang alif lamnya berarti dilebur, alif lamnya tidak dibaca. Kalau idgham, kalau yang alif lam komariah, alif lamnya dibaca jelas. Yang dibaca jelas, semua kategori yang dibaca jelas di dalam ilmu tajwid disebut namanya idhar. Oh iya, Yang di kategori disebut dibaca jelas namanya dalam tajwid disebut apa, Bu? Ya, saya ulangi lagi. Umi kan mengulangi biar enggak gitu. Idhar. Yang kategori dilebur, dimasukkan atau tidak dibaca, dikutek jadi satu, dilebur, namanya idgham. Lah di sini anin nabail azim. Anin ini termasuk masuk kategori idgham samsiah. Alif lamnya tidak dibaca, dileburkan ke huruf samsiah, hurufnya yaitu nun. Hurufnya nun. Ya, hurufnya nun. Nggak usah dibahas ke sini-sininya ya. Apa lam ta'rif, apa namanya, isim itu apa ya, nggak usah bahas ke situ lah ya. Nggak usah, itu aja, biasa aja. Nah, sekarang kita selanjutnya ya. Selanjutnya nih, nabail. Nah, ini di sini adalah idgham. Nah, di sini dibaca apa ini? Nabail azim. Il dibaca apa ini? Bacaan apa ini? idgham mi. Kok idgham lagi? Kan barusan udah dibilangin yang dibaca jelas, lamnya kan dibaca jelas, ada lam, ada sukunnya. Dinamakan apa? Idhar mi, idhar. Idhar apa, Bu, namanya? Idhar samsiah mi. Idhar komariah. Nah, pas banget di sini berdekatan komariah dan samsiah, jejer ya. Yang satu, nih perhatikan, yang satu yang samsiah, alif lamnya tidak ada tanda bacanya. Di depannya selalu hurufnya bertasjid.
Karena dimasukkan karena dimasukkan huruf samsiah itu hurufnya 14, tapi di situ terdapat huruf nun, sedangkan huruf nun itu huruf hunnah, maka di sini mempunyai dua hukum double. Satu idhom samsiah, dua hunnah musaddadah, yaitu hunnah ya, dibaca hunnah. Dibaca hunnah. Anin gitu. Dibaca hunna. Jadi kalau umpamanya cuman idhom bila hunna, idhom samsiah, alif ya idhom samsiah, kalau tidak dipas tempatnya di selain huruf nun, dia tidak akan menjadi hunna. Cuman dimasukkan di double saja. Gitu ya. Tapi karena ini pas bertempatan di huruf nun, maka didobel hukumnya, yaitu hunnah, ada hunnahnya di situ ya, dimasukkan dan didengungkan seperti idhom bihuna, seperti idhom bihuna bacanya ya, dimasukkan didengungkan, tapi beda hukum, beda nama ya. Terus nabail tadi ini bacaan apa tadi? Idhom komariah nih. Kok idhom lagi? Ba'il azim. Ba'ilnya ya Mi? Iya, ilnya. Idhom komariah ya Mi? Iya, idhom komariah. Atau balasin udah entar dulu ya sebentar. Udah itu. Ada yang laris juga ya ternyata doa itu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terus lanjutin ya Bu, kelihatan nggak Bu? Ya, kelihatan loh. Kelihatan ya, oke. Sampai mana tadi ya? Ada gangguan teknik. Azimnya belum nih. Azim. Ini idhar koma Maria dibaca jelas. Setiap idhar dibaca jelas, entah itu idhar safawi, idhar lamati, pokoknya dalam bahasa Arab yang dibaca idhar berarti dibaca secara jelas huruf tersebut ya. Kalau di idhom ke idhom berarti huruf tersebut dileburkan gitu ke huruf tersebut. Pokoknya idhom lamati berarti masuk huruf idhom lamati, hurufnya apa? Berarti lam sama ro. Berarti lamnya dimasukkan ke lam sama ro. Pokoknya idhom safawi. Idhom safawi, bukan idhom safawi ya, idhom mimi. Berarti mimnya dimasukkan ke huruf yang di depannya itu mim. Begitu seterusnya ya. Yang namanya idhom adalah memasukkan ya, dimasukkan, dilebur. Yang namanya idhar dibaca jelas. Idhar adalah idhar mimati. Berarti mimatu bertemu selain huruf mim dan ba, dibaca jelas. Idhom lamati. Berarti lamati bertemu selain huruf lam dan ro, dibaca jelas. Idhar kok idhom lagi, subhanallah, ini mulut. Idhar lamati berarti lamati bertemu selain lam dan ro. Idhar khalqi berarti nun mati dan tanwin bertemu huruf yang ada di tenggorokan. Gitu ya. Gitu bedanya cuma gitu. Gampang kok Bu. Gampang. Nanti Ibu ngajarin sama anak-anak begitu ya. Biar anak-anaknya anak didiknya Ibu mantep deh tajwidnya gitu. Bacaannya, makhrajnya, bacaannya bagus. Masya Allah. Bilang Pandi gimana tuh nih? Nanti karena belum biasa. Enggak, Umi kan Umi jelasin satu-satu gitu.
Ya namanya Terus kan apa? ibu kan lagi baru belajar. Nah, kalau ibu udah terbiasa, nanti ya didengerin. Nanti ini kan ada rekamannya. Nanti ibu didengerin, dicontoh tuh oceh-ocehannya Umi. Oh, begitu ya Umi cara menjelaskan. Ibu tiru aja begitu. Kan pada begitu orang-orang kan yang ngajarin kayak Usni, Mbak Eni, terus yang lain-lainnya begitu. Katanya meniru-niru ngikut-ngikutin Umi gitu. Ibu ikut-ikutin aja ya. Ya Allah, Mi. Ya ngikutin aja cara mengajarnya, nggak apa-apa diikutin. Yang baik-baik boleh diikutin, yang jelek-jelek jangan diikutin ya. Nggak pernah ada yang jelek pun juga, Mi. Masya Allah, ada lah Bu. Ayo lanjutin lagi. Anil, alif lam tadi ya. Hurufnya kan tadi udah disebutin ya. Ibi hajjaga wa khofa qima. Makanya di sini alif lamnya ini bertemu dengan huruf ain. Aqima, ain, of, ya, aqima, ainnya ternyata di sini. Oh iya bener ya, ini huruf alif lam, koma, ria, pas, bener. Nah bagus. Azim, ini bacaan seperti dia. Apa? Mat arid disukun. Bagus, mat arid li sukun. Lagi apa sudah? Satu lagi, Mi. Satu lagi. Nah, alladzi ini namanya apa, Bu? Alladzi. Jadi idgham apa tadi ya, Mi? Lupa. Idgham komariah ya, Mi? Bukan. Ini namanya hamzah was. Oh, hamzah wasol. Nah, ini hamzah wasol di sini. Di sini ada hamzah wasol. Kenapa dinamakan hamzah wasol? Karena dia tidak berharokat. Kalau anin naba'il azimil ladzi tidak dibaca. Ya enggak? Alifnya, hamzahnya. Nah, di sini kita belajar tentang hamzah wasol. Hamzah wasol jika diwasol tidak dibaca. Bila mana di awal atau di wakaf ibtida atau di awal bacaan, awal ayat bacaan seperti contoh di sini, kita membacanya. Entah itu kadang dia terbaca fathah, kadang terbaca kasroh, kadang terbaca dhammah. Kok bisa ya? Harus bagaimana caranya biar mengetahui kalau hamzah itu dibaca fathah, kalau hamzah itu dibaca kasroh, kalau hamzah itu dibaca dhammah. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah kita lihat setelah hamzah di huruf di depannya, bila mana ada lam, dia dibaca fathah. Ya. Bila mana ini kan hamzah, alif ya, hamzah bertemu lam, di depannya ada lamnya, kita baca fathah. Kan nggak semuanya hamzah wasol ada lamnya kan? Nah, kalau tidak ada lamnya, kita lihat setelah hamzah huruf yang ketiga di sini, seterusnya itu kalau berharokat dhammah, maka dia dibaca dhammah. Yang ketiga, bila mana ada hamzah tidak menemukan lam, di depannya tidak ada lamnya, kita lihat harokatnya yaitu fathah dan kasroh. Spesial yang kasroh, kalau di depannya ada fathah maupun kasroh tapi tidak ada lamnya, dia berharokat kasroh. Kayak udrub ya, udrub. Nah, udrub. Ini kan nggak ada tulisannya ya di sininya. Ini kan hamzah wasol ya. Karena ro-nya dibentuk dhammah, rub. Ittabi'u ya, kayak gini aja sih. Ittabi'u. Nah, di sini kayak udrub ya, udrub.
Nah, udrub. Ini kan nggak ada tulisannya ya di sininya. Ini kan hamzah wasol ya. Karena ro-nya di domah, rob. Ittabi'u. Ittabi'u. Ittabi'u ya, kayak gini aja sih. Ittabi'u. Nah, di sini dibaca kasroh. Padahal mah ini it-nya tanya tidak ada lamnya. Udrub juga tidak ada lamnya, tapi kita lihat setelah hamzah ini berharokat apa? Ya nggak, Bu? Di udrub berharokat domah, dibaca domah. Ta ini ya. Ta ini karena berharokat fathah maka dibaca kasroh. Karena spesial untuk kasroh, dia fathah maupun kasroh tetap dibaca kasroh. Yang penting tidak ada lamnya, begitu. Selanjutnya adalah adalah mato bi'ai. Pintar. Hum ini baca apa? Hum bacaan apa? Ikhfa Safawi mi. Oh, Ikhfa Safawi sih, Bu. Mim mati ketemu Pak. Idhar Safawi mi. Nah, pinter. Idhar Safawi. Ikhfa Safawi kalau bertemu dengan huruf ba. Idhar mimi bila bertemu dengan huruf mim. Jadi selain mim dan ba adalah bacaan Idhar. Pinter. Fi matobi ya, ada pinter. Muh. Nah, ini bacaan apa? Muh. Ham. Kosar ya. Hamas. Hamas. Oh iya. Mukhtalifun, ada getaran di situ karena makhrajnya itu mengalir. Kho itu kan tebal, pangkal lidah kita menaikkan. Kalau pangkal lidah kita nggak naik, tidak akan berbunyi tebal. Contoh ya kayak orang ngorok gitu ya, gitu kan tebal kan. Kalau ibu kan biasanya Nah, kelemahan ibu di sini ya. Nanti kalau itu diperhatikan. Kayak ketutup itu apa langit-langit tenggorokannya Iya, ke atas dinaikin ke atas. Dinaikkan. Kalau datar, lidah kita datar, dia akan menjadi ha. Makanya harus ibarat tangan itu kayak apa namanya ini ugel-ugel apa sih namanya, pergelangan tangannya itu naik ke atas kayak gitu ya, pergelangan kita naik ke atas gitu, itu namanya pangkal lidahnya naik ke atas. Jadi bacanya sempurna gitu. Talifun kosor pun matahari lisukun nih. Bagus. Nah, ini ketinggalan. Ini wakaf apa, Bu? Di atas itu lam alif itu. Ayat kedua wakafnya apa? Itu nggak tahu saya, Mi. Nggak ingat, Mi. Nah, itu azamul waqaf. Nanti diajarin sama anak-anaknya ibu di situ. Ini waqaf adamul waqaf, mamnu atau tidak boleh berhenti. Tapi kita lihat lebih baik kalau berhenti, ada bacaan kayak gini di dalam Al-Qur'an. Kalau tidak tahu artinya kita dorong dari belakang. Tapi kalau nanti udah pinter, tak tahu artinya, oh ini nggak usah didorong. Ada yang nggak harus didorong, ada yang harus didorong gitu. Itu namanya adamul waqaf, mamnu ya, tidak boleh berhenti gitu. Nah, yang bawahnya ini apa, Bu? Waqaf ayat ketiga apa namanya? Waqfu aulami. Bagus. Apa artinya? Lebih baik berhenti ya. Pinter. Ya, pinter lah pokoknya. Ya, sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti dipelajarin pelan-pelan aja, pasti bisa ya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.